Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan tubuh kita hadir ke majelis ini. Mudah-mudahan dalam rangka menuntut ilmu ini Allah mudahkan juga jalan kita menuju ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kejunjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam penjelasan kitab Munajat, yaitu pada surah Al-Fatihah yang pertama. Surah Al-Fatihah ini sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan minggu lalu, namanya macam-macam. Selain Al-Fatihah sendiri ada lagi nama-namanya yang lain. Ini supaya kita kenal Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri artinya adalah pembuka, maka ditaruhlah oleh Allah surah Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran di awal surah. Nah, selain nama yang Al-Fatihah ada lagi namanya yang lain, yaitu Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena Al-Fatihah ini induknya Al-Quran. Berarti Al-Baqarah sampai An-Nas itu ibaratkan anak-anaknya. Kalau dijelaskan tafsirnya, Al-Fatihah ini sudah mengisyaratkan semua isi Al-Quran, maka disebutlah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kemudian namanya yang lain lagi, Al-Fatihah juga disebut Al-Kafiyah. Kenapa disebut Al-Kafiyah? Artinya mencukupi. Kenapa disebut mencukupi? Karena di dalam solat cukup membaca Al-Fatihah saja sah solat kita, walaupun tanpa membaca surah yang lain. Maka disebut Al-Kafiyah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah solat kita kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi cukup Al-Fatihah sah solat, maka disebut Al-Kafiyah. Selain Al-Fatihah, selain Ummul Quran, selain Al-Kafiyah, ada lagi namanya itu As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang? Karena kita di dalam sholat membacanya diulang. Rakaat pertama dibaca, rakaat kedua dibaca lagi, rakaat ketiga dibaca lagi, sampai 4 rakaat dibaca terus Al-Fatihah, maka diulang-ulang. Jadi disebut 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Namun 7 ayat ini ada Al-Fatihah ini berbeda susunan angkanya. Ada yang ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, ada yang ayat pertamanya bukan bismillah tapi alhamdulillahirabbil alamin.
sebagaimana yang sudah pernah dahulu kita tunjukkan. Ada Al-Quran yang sudah kita bawa dahulu, 14 Al-Quran kita pernah tunjukkan. Al-Quran kita yang ada ini 7 ayat, tapi ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Imam Asyim punya murid 2, Syu'bah dan Hafiz. Yang punya kita ini qiraat Hafiz an Asyim biriwayatin Asyim. Punya kita ini dari apa? Qiraatnya qiraat Hafiz, dari gurunya Asyim. Asyim tadi punya murid 2, Syu'bah dan Hafiz. Nah, Imam Asyim itu Al-Fatihahnya ayat pertama Bismillah. Muridnya yang 2 ini Syu'bah tidak pakai Bismillah, ayat pertamanya Alhamdulillah. Hafiznya Bismillahnya ayat pertama lagi, sama dengan gurunya. Tapi sepakat, walaupun berbeda susunan hurufnya, penempatan angkanya, tapi tetap 7 ayat. Kalau yang ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim itu sudah maklum kita posisinya ya, posisinya sudah tahu. Tapi kalau ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, nanti itu di Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6-nya. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di situ ayat 7-nya dipotong di situ. Kalau kita kan Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat 7. Nah, tapi kalau ayat pertama Alhamdulillah, yang sirotoknya tadi dipotong 2. Nah, cuma tetap 7 ayat. Nah, selain Al-Fatihah, selain Ummul Quran, selain Al-Kafiyah, selain As-Sab'ul Masani, Al-Fatihah itu nama lainnya Ar-Ruqyah, disebut juga Ruqyah. Kita biasa kalau Ruqyah itu ada orang kesurupan di Ruqyah, ada orang sakit di Ruqyah. Bahkan para peruqyah sendiri itu salah satu surah yang dibaca awal ya Bismillah itu, Alhamdulillah, Al-Fatihah itu yang dibaca. Kenapa? Karena Al-Fatihah ini nama lainnya Ruqyah. Kenapa Al-Fatihah disebut Ruqyah? Karena di dalam hadis itu ada diceritakan rombongan sahabat Nabi ini melakukan perjalanan cukup jauh perjalanannya, tapi Nabi waktu itu tidak ikut, tinggal. Nah, ketika rombongan sahabat ini sampai di suatu kampung mau istirahat, biasanya kalau ada orang jauh datang itu dipersilahkan masuk ke dalam kampung istirahat, diberi minum, diberi makan. Apalagi kalau yang datang ini rombongan sahabat-sahabat Nabi, orang-orang mulia. Tapi kedatangan sahabat-sahabat Nabi ini tidak dihiraukan, dibiarkan, dicueki. Akhirnya rombongan sahabat Nabi ini tidak masuk ke dalam kampung, hanya singgah di muara, di pintu gerbangnya singgah, istirahat di situ, duduk. Ternyata ketua kampungnya saat itu lagi sakit. Sakitnya ini disengat binatang berbisa, bangkak awak. Macam-macam obat diminum, tidak sembuh. Orang sudah datang silih berganti mengobati, tidak sembuh juga. Akhirnya orang kampung ini terpikir dengan serombongan sahabat Nabi tadi yang singgah di muara kampung. Coba pang kita datangi, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa mengobati ketua kita ini. Kesian sidin sakit kada kau begawi, amun mati ketua ini banyaknya pang pengganti. Lakas aja berabut, tapi kesian juga amun kada diobati. Akhirnya didatangilah rombongan sahabat Nabi, ditanya, adakah di antara orang pian yang bisa mengobati
ketua kami ini lagi sakit disangat binatang berbisa. Ujar sahabat-sahabat Nabi, wani piro, wani bayar berapa kalau bisa. Ditantang. Kenapa? Karena datangnya mereka tidak disambut, tidak dipersilahkan masuk, padahal yang datang ini orang yang mulia, sahabat Nabi. Lalu kata orang kampung, kalau bisa mengobati ketua kampung kami, upahannya kambing. Belum ada duit kambing bayarannya. Oke, sepakat. Begitu masuk, dibawa ke dalam, menghadap ketuanya lagi sakit, maju salah seorang sahabat Nabi, komat kamit mulut, cuh, diludahinya bekas disengat binatang tadi, bujuran ludah keluar, sepalih sarek juga kira-kira, cuh, ludah keluar. Alhamdulillah baik, sembuh, hilang sakit, hebat luar biasa. Berdasarkan perjanjian dibayarlah kambing upahannya. Tapi ada sahabat lain yang berkomentar, katanya tunggu dulu, jangan diambil dulu kambingnya. Kita belum pernah melihat Nabi mengobati orang dibayar upah. Ini kita mengobati orang diupah, jangan-jangan bid'ah, kata sahabatnya. Ada juga bid'ah dulu. Tunggu dulu, simpan dulu kambingnya, kita bulik dulu, lapor dengan Nabi. Kalau kata Nabi boleh, baru kita ambil kambingnya. Begitu pulang, lapor dengan Nabi, dikisahkan kejadiannya, ditanya oleh Nabi, siapa yang mengobati? Kata sahabat, saya, namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa yang kamu baca? Kata Nabi, saya cuma membaca Al-Fatihah aja. Ulun baca mulai bismillah sampai waladhdallin, ulun ludahi bekas disengat binatang dan alhamdulillah sembuh. Apa kata Nabi? Min aina alimtum anha ruqyah? Tahukah kalian bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nah, dari situlah Al-Fatihah nama lainnya ruqyah. Lalu sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, kami tadi sudah mengobati berdasarkan perjanjian, kalau sembuh upahannya kambing. Kira-kira boleh tidak diambil upahannya ini? Mengobati orang dengan Al-Quran tapi diupah, boleh tidak? Kata Nabi, bawa ke sini kambingnya, kita makan sama-sama, berarti boleh. Dalam hadis sahih Muslim itu disebutkan, inna ahaqqa akhadtum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya kata Nabi, yang paling baik diambil upah itu dari mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Ada guru mengaji, mengajarkan anak-anak mengaji, boleh digaji mengajarkan Al-Quran. Ada orang sakit diruqyah dengan Al-Quran, boleh dibayar peruqyahnya. Ada qori membaca Al-Quran, boleh, silahkan. Ada ustadz ceramah pengajian menyampaikan Al-Quran, boleh juga dibayar, silahkan. Karena Bapak itu yang paling baik, ujar Nabi. Kayak ulun nih, pengajian menyampaikan Al-Quran, boleh dibayar. Menentangnya menentang hadis sahih. amun bayar, kadang ada apa juga. Nah, itu Al-Fatihah. Namanya macam-macam. Posisi surahnya yang pertama. Nah, maka kita pun boleh saja kalau ada orang sakit atau kawan umpamanya disangat penyangat, habis menyapu-nyapu di muka rumah, di bawah pohon menyapu bersih-bersih, ada penyangat, atau lagi mau unjul, sangat penyangat kepala, padah dengan kawan, aduh sangat penyangat, kawan baca Al-Fatihah, bismillah sampai waladhdallin, diludahi kawan kepala, kira-kira baiklah kada? Baik kada? Bisa membalas kira-kira kepala diludahi? Nah, jadi Al-Fatihah posisi surahnya yang pertama.
Ayat pertamanya kalau Al-Quran kita Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah yang dari dahulu Al-Quran ini yang sampai ke Indonesia itu yang disepakati oleh para ulama. Berarti di dalam sholat wajib dibaca Al-Fatihah. Karena Al-Quran kita ayat pertamanya Bismillah, berarti wajib dibaca Bismillahnya. Kalau tidak dibaca Bismillahnya, ditinggal, tidak sah sholat kita. Kenapa? Karena Al-Quran kita yang ini. Kalau Al-Qur'annya yang tanpa bismillah ayat pertamanya, silahkan. Mungkin tuh negara lain yang kita sudah sepakat para ulama, ini Al-Qur'an kita, jangan diubah-ubah lagi. Memang di hadis itu disebutkan saya jahalu bismillah, Nabi pakai bismillah, la ya jahalu bismillah, Nabi tidak pakai bismillah, macam-macam. Tapi yang pasti Al-Qur'an kita di sini pakai bismillah. Umpati itu sudah. Kada usah banyak-banyak dalil. Al-Qur'an kita apa? Buka ayat pertamanya bismillah, udah pakai. Berarti jahar bismillahirrahmanirrahimnya ketika sholat. Ditinggal bismillahnya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena kurang ayatnya akhirnya. Itu. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama itu di Al-Qur'an kita. Kenapa bismillahirrahmanirrahim? Seolah-olah Allah ini ingin berkata kepada kita, setiap mau memulai sesuatu yang baik, ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Asal baik perbuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau apa aja, kada hafal doa-doa yang lain, bismillahirrahmanirrahim ini kuncinya. Doa umumnya pakai bismillah, asal baik pekerjaannya. Jangan yang tidak baik pakai bismillah juga. Berjudi mudahan menang, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bahera karas banar, bismillahirrahmanirrahim. Salah juga, kedepas penempatannya. Nah, kalau yang baik-baik pakai bismillah. Mau makan kada hafal doa makan, bismillah pakai. Mau keluar rumah kada hafal doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim baca. Pokoknya itu kunci. Nah, dan Allah ingin menunjukkan bahwa sifat utama Allah itu adalah pengasih dan penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya sifat yang sangat banyak. Tapi Allah ingin menunjukkan sifat utama Allah itu pengasih dan penyayang. Walaupun Allah punya sifat pemarah, walaupun Allah punya sifat merendahkan, tapi di atas itu Allah punya sifat pengasih dan penyayang. Artinya apa? Marahnya Allah dengan kita itu marahnya dengan kasih sayang. Siksaan Allah kepada kita itu pun ajab siksanya, ajab siksa yang penuh dengan kasih sayang. Sama kayak kita punya anak, punya murid di sekolahan, punya siswa, atau anak aja lah di rumah. Anaknya nakal luar biasa, otomatis marah kita, sarek kita. Anak kita nakal, sareknya kita, marahnya kita dengan anak, tapi marahnya dengan kasih sayang. Kenapa? Kita marahi supaya jangan nakal lagi, supaya jangan salah lagi. Maka itulah Allah. Begitulah Allah. Marahnya Allah, Allah punya sifat marah, tapi jauh di atas itu marahnya adalah marah kasih sayang. Supaya kita ini jangan salah lagi, jangan berbuat salah, jangan menyimpang. Makanya Allah marah dengan kasih sayangnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, susunannya di awal itu Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat yang pengasih dan penyayang, jauh di atas daripada sifat-sifat yang lain. Ar-Rahman ada yang menafsirkannya kasih sayang Allah secara umum dengan siapa aja, dengan semua makhluk, semua manusia,
apa aja agamanya, itu kasih sayang Allah. Yang bermaksiat dapat kasih sayang Allah. Yang ingkar kepada Allah dapat tetap kasih sayang Allah. Itu Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim itu kasih sayang Allah khususiyah. Kepada siapa? Kepada orang yang hanya beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu Ar-Rahim. Ada khusus. Kita punya anak dua umpamanya. Ada yang nakal, ada yang baik. Yang nakal yang baik sama jadi beri duit juga. Tapi yang baik ini kadang-kadang ada khusus ya. Ada khusus kadang-kadang bisa kita beri. Apakah belain daripada yang nakal. Nah begitulah Ar-Rahimnya Allah kepada hambanya. Ada khusus. Kalau ingin mendapatkan Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang khusus ini, tambahan kasih sayang, maka syaratnya harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira cukup itu pembahasan surah Al-Fatihah. Insyaallah kita lanjut pada surah atau ayat yang berikutnya di dalam kitab munajat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.